Sobat Pers, balik lagi di podcastnya Pers 5 bareng aku Rani dan Dan aku Khaliza. BTW Liza, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kalau Rani sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar aku juga baik. Kemarin alhamdulillah ya kita mahasiswa UPI baru aja selesain UAS. Terus sekarang lagi masuk ke liburan semester, iya enggak? Benar, libur panjang. Iya betul. Gimana nih UASnya? Kemarin lancarkah atau gimanakah gitu? Ya, bisa dibilang 50-50 lah ya. Soalnya kan aku udah mulai ngekos ya. Jadi kalau trouble-trouble-nya tuh ngejalanin project UAS, ya susahnya di biaya, terus nyari perlengkapan peralatannya tuh susah gitu. Kalau Rani sendiri gimana nih trouble-nya? Iya sih ya, Za. Oh, BTW kita satu jurusan kan ya, Za, Mm-mm. sama-sama PGSD gitu. Emang benar gitu ya, UAS sekarang itu kan udah mulai campur online offline gitu kan. Jadi ada beberapa yang offline, terus ada beberapa yang offline itu tuh kita harus bikin kayak produk, harus bikin kayak projekan bareng kelompok gitu. Jadi kayak lebih sering kerja kelompok gak sih kalau kamu? Kalau aku sih iya gitu, sering kerja kelompok kalau UAS sekarang. Iya benar, kan project-nya tuh banyak banget kelompok-kelompok gitu loh. Kayak gitu kan, gitu. Terus ya lumayan lah ya, tiap bikin produknya itu agak challenging gitu. Tapi so far, masa UAS udah beres gitu ya, terus sekarang lagi nikmatin liburan. BTW kamu di mana nih, di kosan atau udah pulang ke Bogor atau gimana? Udah pulang sih dari awal Juni. Jadi pas, project terakhir itu aku kayak, "Udahlah project terakhir aku di rumah aja, pulang aja." Soalnya kan kalau di kosan kayak butuh biaya lagi kan kalau aku berlama-lama di kosan, iya nggak sih? Iya sih ya, iya betul. Tapi nih BTW nih ya, katanya, semester depan itu kan mau masuk, kuliah offline gitu. Berarti nanti, kamu ke Bandung laginya kapan nih, Za? Kan karena kita masuknya itu tanggal 1 September, paling tanggal 29 sampai tanggal 30 Agustusnya kali ya, aku balik ke Bandung, gitu. Wah, tuh berarti berarti, mahasiswa-mahasiswa, angkatan 19 gitu ya, 20 sama 21 itu kayak udah mulai banyak yang ke Bandung gitu ya, karena bentar lagi mau kuliah offline nih. Tapi BTW nih ya, ngomongin tentang kuliah offline, suka, kepikiran nggak sih kayak, "Aduh gimana nih kuliah offline nanti?" Gitu. Masih masih kepikiran nggak sih kayak, kuliah online itu lebih nyaman gitu, atau kuliah online itu lebih asik gitu-gitu loh, dan takut nih mau kuliah offline? Iya sih, karena kita tuh udah kelamaan kuliah online, jadi kalau pas ada info kuliah offline kayak grogi sendiri nggak sih, kayak kelabakan mempersiapkan ini itunya. Terus juga kalau misalnya online itu kan kita kayak banyak, banyak melakukan dosa-dosa besar ya nggak sih? Dosa-dosa besar, kayak melakukan keanehan atau kejahatan di selama perkuliahan, kayak sambil makan, baru bangun tidur langsung hidupin laptop, nggak mandi dulu, bisa sambil nge-scroll TikTok, nge-scroll Twitter, iya Iya. nggak sih? Iya, bener lagi. Emang sih ya kalau kalau enjoy-nya kuliah online itu kayak kita bisa multitasking gitu ya, tapi kalau misalkan kuliah offline tuh kayak, aduh nggak bisa nih, kita kayak harus fokus gitu. BTW ngomongin awal kuliah online dulu kali ya nih ya, aku Mhm. jadi penasaran pengen denger cerita kamu waktu pas jadi maba tuh gimana sih gitu kan, secara kita yang angkatan 2020 itu kan awal pas jadi maba tuh langsung full on nih kuliah online. Nah, kamu ada trouble-nya sendiri nggak sih? Kalau aku ada gitu, tapi aku pengen denger dulu trouble kamu pas kuliah online tuh gimana gitu? Kalau trouble-nya sih aku lebih di laptop ya, karena kan laptop aku dulu kayak masih yang lemot. Jadi tuh kayak baru buka tuh loading lama banget. Jadi harus ngebuka laptop tuh 30 menit sebelum kelas. Terus juga kayak jaringan dari WiFi sendiri kan tidak menentu ya. Itu tuh kayak trouble banget, harus beli kuota lah buat cadangan atau pegangan. Kayak dari HP orang tua itu harus ada kuota, atau HP siapa gitu kita harus membutuhkannya, ya nggak sih? Iya, sama banget lagi. Aku juga sama kayak gitu, kayak yang ditakutin kalau kuliah online itu adalah takutnya, kita itu lost jaringan gitu. Jadi takut ketinggalan kelas, takut kayak dosen nanya, kita malah, apa, nggak jawab gitu, karena jaringannya yang putus-putus gitu kan. Nah, takut itu di situ. Tapi seru juga ya kalau kuliah online itu ternyata kita bisa jadi orang yang multitasking, iya nggak sih? Kamu kayak Iya, gitu nggak sih? bener Kalau bener aku banget. nih ya, kalau aku itu kayak kuliah online sekarang tuh kayak bisa sambil nugas gitu atau
aduh sorry banget ini dosa-dosa kulon ya, tapi kayak mungkin kayaknya hampir semua mahasiswa yang ngerasain kulon itu pernah melakukan aktivitas ini gitu kan. Misalkan lagi ada kelas sambil makan atau enggak pas lagi ada kelas itu sambil scroll TikTok gitu, sambil ngerjain tugas yang lain, kayak gitu, gitu. Kamu Yang kamu gitu-gitu nggak lakuin sih? iya sih, yang kamu lakuin tuh kayaknya banyak yang sama orang-orang dilakuin juga nggak sih? Kayak nggak sendiri gitu. Iya ya, kayak udah itu tuh jadi sebuah kebiasaan baru. Bener. Tapi anehnya nih ya, waktu pas awal kuliah online sama akhir-akhir udah jadi kayak semester 3 4 gitu, kuliah online itu kan udah terbiasa. Nah, kalau dulu pas mau kuliah online tuh kayak, aku kan takut banget nih ya, karena baru jadi maba, terus takut banget kayak lost jaringan, dicariin dosen gitu, pokoknya parnoan lah anaknya. Nah, pas awal-awal tuh kayak, aku tuh join 30 menit sebelumnya, karena tadi trouble-nya tuh sama kayak kamu, laptopnya tuh lola banget, loading lama banget, sumpah. Nah terus, selain itu juga, kayak kalau dulu pas jadi maba gitu, pas jadi mahasiswa baru, pas kuliah online itu kayak udah siap, udah segar, udah mandi gitu, pokoknya rapi banget deh gitu. Terus selalu on cam gitu, tapi nih ya pas udah lama-lama ke sini terlalu enjoy kuliah offline, jadi aku melakukan dosa-dosa. Kayak misalkan, sekarang tuh udah jarang, apa, on Jarang on kamera cam, kayak iya. gitu. Tuh kan, sama kan. Terus kayak misalkan, ya tadi multitasking gitu, bisa ngerjain tugas, bisa sambil makan, bisa sambil scroll TikTok, bahkan nih kalau ada kelas pagi itu aku nggak pernah mandi, aduh Langsung pernah iya, dong kayak buka gitu. laptop, langsung buka laptop kayak absen udah matiin kamera, tidur lagi, ya nggak sih? Iya, gitu banget kan kita, aduh parah. Iya. Kita kalau aku sih kayak gitu, aku pernah ada di fase itu gitu, pernah melakukan ya sedikit-sedikit dosa-dosa kulon gitu. Aduh maaf Iya. banget Bapak Ibu. Iya, maaf ya Bapak Ibu dosen. Tapi itu jadi cerita yang seru juga ya, jadi pengalaman yang seru juga, kita bisa ngerasain suasana kuliah offline suasana kuliah online itu kayak gimana gitu kan. Bener. Kayak selama 2 tahun atau 2 tahun lah ya kita online ini jadi kenangan banget. 2 tahun kita pokoknya kalau aku sama Liza tuh kita sama-sama angkatan 2020 dan ya awal pandemi itu kan 2020, kita pas jadi maba ya udah jadi Iya. mahasiswa online gitu sampai sekarang, kayak gitu. Aduh, tapi kangen gak sih kamu kuliah offline gitu, kayak kepikiran gak sih, "Aduh aku pengen kuliah offline nih, bosen online terus," gitu? Kalau pas awal-awal semester 1 semester 2 sih kepikiran pengen offline ya, karena aku ngerasa kayak, aduh aku nggak nyerap materi nih kalau misalnya online terlalu lama. Tapi kalau sekarang sekarang kayak mikir, online lebih nyaman juga ya, iya nggak sih? Iya sih ya, kalau dipikir-pikir, mungkin, online lebih nyaman itu karena waktunya fleksibel, ya nggak sih? Kayak misalkan, ya kita bisa melakukan banyak hal tadi gitu, bisa sambil nugas kalau ada kelas gitu, terus bisa sambil ngerjain kerjaan yang lain gitu, atau bahkan kita bisa, double meet gitu kan, sekarang ada Mhm. istilahnya kayak double meeting kayak gitu, gitu. Sibuk yang satu mungkin rapat organisasi gitu, yang satu ikut kelas kan, sekarang bisa kayak gitu, fleksibel lah gitu enaknya Iya kuliah benar online. fleksibel. Ya, kita nggak perlu keluar rumah, terus tadi juga kan banyak trouble-nya gitu ya, takut kayak jaringan loss gitu, kita susah buat ini itu. Tapi aku juga pengen nih kuliah offline gitu, kayak, wah kayaknya seru nih ketemu teman-teman gitu. Apalagi kayak kemarin tuh, kalau kalau di PGSD itu kan ada project UAS yang mana harus kerja kelompok kan. Nah, banyak tuh teman-teman baru yang belum ketemu tuh ada gitu datang. Jadi kita bisa saling ketemu gitu. Nah, kayaknya kuliah offline juga seru ya kayak gitu Iya, ya. ketemu teman-teman, ketemu dosen yang selama ini ngelihat di laptop aja, ketemu langsung kayak seru gitu. Iya, betul. Nah, eh mungkin kayaknya teman-teman atau sobat Pers di sini juga kayaknya udah rindu, udah kangen gitu ya, udah kayak kepingin banget nih ngadepin kuliah offline. Cuman nih ada mungkin yang teman-teman di sini yang sama halnya sama kita melakukan dosa-dosa pas kulon gitu. Kayak udah kebiasaan, misalkan nggak mandi pagi, terus kayak kebiasaan multitasking dan sebagainya gitu. Terus bingung nih kayak, aduh gimana nih ngadepin kuliah offline, takut A, B, C, D gitu, takut gimana-gimana. Nah di sini eh, aku sama Liza kayak mau ngasih tips and trick, gimana sih ngadepin kuliah offline gitu, selain ini jadi, pelajaran juga nih buat aku sama Liza, aku sama Liza juga kayak pengen sharing gitu sama teman-teman sobat Pers, iya nggak sih, Za? Bener, jangan mengulang kesalahan pas lama online kemarin masih dibawa gitu loh. Iya. Coba nih kalau dari, kamu, Za, kira-kira, tips apa sih gitu buat ngadepin kuliah offline yang
ya bakal kamu lakuin gitu supaya kita itu sama nyamannya sama kuliah online gitu. Ya, kalau dari aku sendiri kan karena kita mau ketemu atau bertatap langsung sama dosen, kita tuh harus berpakaian yang rapih nggak sih? Kayak pakai kemeja, pakai celana bahan, pakai rok yang mungkin di jurusan pendidikan. Terus juga jangan lupa mandi nggak sih? Karena kita kan selama online mungkin ada beberapa orang yang kalau kelas pagi itu langsung buka laptop, langsung join kelas tanpa mandi kan. Kalau misalnya Iya nanti mau banget lagi. offline tuh jangan nggak mandi ya, harus mandi. Penampilan harus oke. Iya, iya sih bener. Kalau dulu kan mungkin kalau kulon tuh waktunya fleksibel ya, kita nggak perlu ke sana ke sini gitu, tinggal bangun tidur bisa langsung buka laptop ikut kelas gitu. Tapi kan kalau kuliah offline kita bertatap langsung sama orang-orang gitu, termasuk sama dosennya, berarti ya kita harus berpakaian rapi lah, minimal kita menghindari dosa kita yang nggak mandi, jadi kita yang harus mandi, kayak gitu kan. Terus aku punya tips nih, selain daripada, kita harus berpakaian rapi gitu ya, biar enak dipandang, biar semangat kuliahnya, aku juga punya tips untuk, tidak menyepelekan waktu nih. Jadi di sini tuh kayak tidak menyepelekan waktu, yang tadi nih masih berhubungan, kita kan bisa kapan aja gitu ya join Zoom-nya. Kayak misalkan mau mepet-mepet jam kelas juga gak apa-apa gitu kalau kulon, ya nggak sih? Iya, Nah, tapi kalau misalkan kita udah kuliah offline, minimal nih kita harus datang 30 menit sebelum kelas gitu, biar kita mempersiapkan diri gitu, jangan sampai kita telat masuk kelas. Karena kalau kita telat masuk kelas kan nanti takutnya nih ya pas mau masuk kelas tuh nggak diizinin sama dosennya, ya nggak bener. sih? Gak enak juga kan, kayak dosennya udah nerangin tiba-tiba kita, ngetuk pintu kayak, "Pak izin masuk," kan gak enak juga kan. Jadi, ini nih tips buat teman-teman yang apalagi, kuliahnya itu kayak pulang pergi gitu, nggak ngekos, nggak dekat-dekat kampus, rumah tempat tinggalnya gitu kan. Ini harus banget nih mempersiapkan waktu untuk di perjalanan supaya nggak telat gitu. Harus ada senggang waktunya lah ya, memperkirakan dengan tepat ya waktunya. Mhm. Iya kayak gitu. Kalau dari aku sih ada sih ya tips and trick yang lain kayak misalnya nih ya, kan kalau kita online itu materi sudah tersedia, kalau enggak sudah tersedia di online tuh udah banyak ya, ada di PDF, Mmm, di PPT. Kita tuh jarang banget nyatet nggak sih? Jadi kalau misalnya nanti mau offline, kita tuh harus sering-sering nyatet, sering-sering belajar bareng sama teman-teman yang lain. Jadi kayak sharing ilmu gitu loh. iya, nah benar ya. Ini juga bisa jadi tips, buat teman-teman yang emang, eee, kebiasaan kemarinnya pas kulon itu nggak nyatet, ini bisa nih dijadiin referensi belajar bareng teman ya, Za, ya. Bener. Belajar bareng teman supaya kita bisa dapat materi lebih banyak gitu. Kalau dulu kan habis kelas ya mungkin kita di rumah masing-masing gitu kan, Za, ya. Heeh. Tapi kalau kuliahnya kita sebut kuliah aja kali ya, kuliah offline gitu. Kalau Mhm. misalkan kuliah, kita ketemu kan sama teman-teman, nah boleh tuh waktu-waktu senggang kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing pelajaran gitu sama teman-teman. Terus kalau di kelas kita boleh sih catat-catat dikit-dikit gitu yang dulunya agak kurang nyatet, jadi lebih rajin buat nyatetnya. Harus lebih rajin lagi sih. Harus ya, supaya ya kita supaya nggak keteteran juga lah ya, kayaknya kayak Iya. gitu. Kalau dari Rani Eee, sarannya ada lagi nggak? ada dong tentunya. Nih untuk menghindari ke-multitasking-an kita yang di kuliah online, aku punya saran untuk, kalau kuliah offline tuh mending kita nggak multitasking gitu. Karena, eee, kalau kuliah online itu kan ya kita bisa sambil off cam gitu ya, dosen nggak ngelihat kegiatan apalagi yang kita lakukan gitu. Nah, cuman kalau kuliah, offline kan dosen langsung merhatiin kita. Nah, hindari kebiasaan-kebiasaan kayak misalkan makan di kelas tuh, atau enggak ngerjain tugas, sebarik kelas, itu hindarin. Atau enggak, kerjaan-kerjaan kita yang mungkin pas kelas itu biasanya scroll TikTok, Twitter, Instagram, nah itu hindarin pas kelas. Karena supaya lebih menghormati aja gitu, supaya kita lebih fokus ke apa yang disampaikan oleh dosen di kelas, kayak gitu. Jadi Bener. hindari hindari keahlian yang kalian punya, alias keahlian dalam melakukan segala cara pas kulon di kulo, kayak gitu. Iya. Jangan dibawa kebiasaan buruknya. Betul. Tapi itu jadi bakat tersendiri juga ya, Za, kayak, "Duh gue, hebat banget bisa ngelakuin beberapa hal," gitu. Jadi bakat terpendam. Sekarang ya Iya harus dipendam betul, bakatnya. iya. Boleh nih Kalau kalau dari oke, dari aku ini ya, kalau dari aku Kak, mungkin yang terakhir ya, mungkin kalau misalnya karena kita udah tatap tatap langsung ya sama dosen, mungkin kita lebih aktif nggak sih kayak lebih banyak ngobrol atau misalnya
dia berpendapat atau mengeluarkan opini lah ya, kalau misalnya ada sesi kelas, sesi tanya jawab gitu bareng dosen, biar jadi dosen tuh mengira kita tuh, wah ini anak rajin juga ya, wah ini anak pinter ya, talk aktif banget ya gitu. Ada nilai plusnya sendiri sih, kalau dari aku begitu. Jadi boleh nih tipsnya buat teman-teman yang masih kikuk di kuliah online, mungkin masih kayak, aduh aku lebih pede kalau ngomong secara langsung nih, boleh nih teman-teman lebih aktif lagi di kuliah offline gitu. Jadi bisa ngobrolnya mungkin lebih enak gitu ya kalau langsung Iya, gitu ya, kalau face to face secara langsung gitu. Jadi boleh teman-teman lebih aktif lagi di kelasnya. Kalau dari aku tuh ini yang paling penting adalah hindari gak sarapan ketika ada kelas. Ini penting banget sih. Mungkin kalau aduh, kulon benar. kita bisa skip sarapan gitu ya. Terus kita bisa makan sambil kelas gitu kan. Cuman kalau kulon nih aku saranin kalian jangan pernah hindarin sarapan karena ini tuh bisa ngebantu kita buat fokus ikut kelas gitu. Kalau kita sarapan ya kita minimal fokus lah untuk merhatiin apa yang disampaikan. Nah biasanya kalau enggak tuh kita kan kayak lesu lemah gitu kayak bawaannya ngantuk aja gitu kalau nggak ada asupan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah offline jangan lupa sarapan dulu kalau mau ada kelas kayak gitu. Apalagi kelas pagi nih ya. Wah, kayaknya ini Iya, harus banget kalau kelas pagi. kalau nggak bakal lemes. Iya betul kayak gitu. Ada lagi nggak nih tips dari Kang Nuza? Hmm, mungkin segitu aja kali ya tips dari aku, soalnya aku bingung juga, aku nggak pernah ngalamin kuliah offline, jadi sama-sama belajar lah ya, sama-sama sharing. Iya, kayaknya ini juga harus kita aplikasikan gitu. Cuman kalau kita berdua yang aplikasikan, kayaknya, aduh, kurang seru gitu kayak, ya udah Harus kita ajak. bareng-bareng. Iya, semoga yang tips and trick yang kita sampaikan ini tuh bisa dilakuin juga sama teman-teman sobat pers gitu, sama mahasiswa UPI yang dengerin podcast ini gitu, biar nggak kebingungan lagi. Kita juga bingung ya sebenarnya, aduh kayak gimana gitu kuliah offline. Nah, teman-teman bisa dengerin nih podcast kita, ada sedikit tips and trick gimana caranya ngadepin kuliah offline gitu. Apalagi buat maba-maba baru nih yang kemarin mungkin baru semester 1 semester 2 ya kuliah Iya. online ya. Nah, Heeh. bisa nih jadi referensi gitu, persiapan buat, masuk kuliah offline kayak gitu. Tapi semoga bener bener ya sekarang itu kuliah offline mau gitu. Karena kan Semoga. kemarin-kemarin ada isu ya, semester semester kemarin tuh isunya tuh nggak jadi mau kuliah offline tapi nggak jadi kayak gitu. Tapi semoga semester sekarang itu bisa jadi, Iya ya kan? benar sih. Soalnya kan kondisi juga udah membaik ya, kondisi dunia. Iya, dari pandemi ini gitu. Heeh. Semoga aja deh semester sekarang itu, mahasiswa-mahasiswa UPI, khususnya kampus daerah Cibiru tuh bisa ngerasain kuliah offline gitu, kayak udah normal lagi deh Amin. kayak biasanya, Amin kayak banget. gitu. Iya, karena aduh belum ngerasain ya vibes kuliah offline tuh kayak gimana. Jadi kayak Bener. penasaran gimana gitu. Iya kayak gitu, wah seru banget ya, kita tadi Iya. udah ngobrol-ngobrol gitu. Kita ngobrolin tentang gimana trouble UAS gitu kan tadi, terus kita juga tadi, ngobrolin keseruan, eee Flashback Kulon. iya, flashback Kulon gitu, di mana ya banyaklah ya dosa-dosa yang sudah dilakukan di Kulon, tapi itu juga jadi pengalaman tersendiri buat kita sebagai mahasiswa. Pernah nih ngalamin masa-masa kuliah online yang kayak gini, kayak gitu, banyak kegiatan-kegiatan yang serunya juga, gitu. Terus juga tadi aku sama Liza udah ngasih tips and trick nih buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri buat kuliah offline itu gimana, mau menghindari kebiasaan dari kuliah online itu kayak gimana. Tadi udah Udah sedikit kita di-share. kasih ya, semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman, termasuk buat kita juga ya, Zaya. Benar, harus bermanfaat. Iya, kayak gitu. Nggak kerasa ya ngobrolnya kayak udah panjang, dikali lebar, tapi seru juga sih kalau nginget-nginget yang tadi kita ceritain gitu ya, apalagi pas awal-awal kuliah online gitu, kayak, aduh, ternyata kita juga pernah riuh gitu. Seru banget. Pernah pernah repot sendiri, ya kan? Kayak Ya, mempersiapkan dengan segalanya oke, dengan segala oke. betul betul. Apalagi kalau pas awal-awal jadi maba tuh, ya Allah takut banget gitu. Kayak mau buka laptop tuh takut salah ngetik dan sebagainya gitu, ya nggak sih? Karena Bener. masih kikuk banget sama dunia onlinean gitu, perdaringan ini. Tapi kesini-sini jadi kayak udah terbiasa gitu. Malah kayak, aduh lebih zaman online nih daripada offline kayaknya. Nggak boleh ngomong gitu. Iya kayak gitu. Excited gak sih, Za, kamu mau kuliah offline? Excited lah ya. Sekarang kan aku kan bakal pindah kota lagi kan. Iya sih, ya anak rantau jadi kuliah sesi liburan juga gitu ya. Bener.
aku juga excited sih, cuman agak ada deg-degan kayak gitu sih. Iya, menghadapi dosen tuh kayak tidak mudah ditebak gitu loh, dosen. Iya betul, tapi semoga pas nanti kita semua masuk kuliah offline lagi, semoga kuliah offline itu bisa lancar gitu ya, bisa diikuti, bisa jadi suatu aktivitas yang disenangi dan nyaman untuk dilakukan gitu. Amin. Mungkin, pembahasannya segini aja kali ya dari kita? Iya kayaknya kita udah banyak. Terus Iya, juga biar teman-teman itu penasaran lagi gitu sama podcast-podcast kita lainnya, mungkin nanti kita bahas-bahas yang lainnya di podcast lainnya. Ah, gimana boleh. sih? Iya, pasti lebih seru. Pengalaman sama tema-temanya tuh lebih beda lagi kan dari yang ini. Iya, biar teman-teman juga selalu dengerin podcastnya Pas 5 sih, yang pastinya itu. Asik, mantap. Oke, kita akhiri dulu nih podcast kali ini. Eee, dari aku, Lisa, dan Aku Rani, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Terima kasih. bye!